20 tahun yang lalu saya melihat Indonesia itu indah. Sekarang saya pergi ke Indonesia nggak beda sama pergi ke Arab. Dia bilang begitu. Iya. Nah, saya yakin kalau andaikan yang seperti itu ada di tepian Danau Toba. Ya, Saya mau nambahin sedikit dari sejarah aja ya. Ya. Jadi begini Pak, kalau kita mau jujur ya, kita belajar sejarah ekonomi, itu hampir semua infrastruktur yang ada di kota-kota besar di Indonesia itu adalah dibangun oleh para pengusaha keturunan dari sejak zaman VOC, Pak Paul. Kalau di Medan ada yang namanya Chong Afi dengan Chong Yong Hian, Jawa Tengah ada yang namanya Oi Tiong Ham, Jakarta juga ada beberapa orang pengusaha Cina di zaman VOC dulu yang menyumbang untuk pembangunan ini, pembangunan kota lama itu, kota tua itu. Tapi dengan syarat mereka minta hak untuk mengelola hasil bumi gitu ya, mendistribusikan sebagai hak monopolis ya. Secara bisnis itu saya kira nggak ada masalah kan, namanya juga pebisnis dimintain untuk membangun oleh pemerintah pada waktu itu dari VOC, kemudian mereka menyumbangkan untuk pembangunan infrastruktur pada masa itu nggak ada masalah sebetulnya gitu ya. Nah kita lihat juga untuk pemungutan pajak-pajak dari loji maupun gudang-gudang Belanda pada waktu itu memang disuruh orang keturunan Tionghoa, itu yang menimbulkan kecemburuan ketika pasukan dari saudara perempuannya Hamengkubuwono II itu pernah menggenosida orang Tionghoa juga di Jawa Tengah pada waktu itu. Ini sejarah yang jarang dibahas sebenarnya. Tapi memang kalau kita mau bicara dari sisi sejarah ekonomi, ya, banyak peranan keturunan Tionghoa di Nusantara ini sejak dahulu, tetapi sayang tidak banyak yang diungkap ke publik ya. Yang diungkap itu mungkin framing-framing yang buruk-buruk yang belum tentu benar kenyataannya. Kalau mengenai Arab saya nggak mau bicara banyak Pak, karena saya juga bingung nyari datanya seperti apa gitu ya. Datanya bingung, bagaimana bikin kesimpulannya gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian juga ada kerjasama juga, kalau orang di Jawa itu mudah sekali kerjasama dengan orang Tionghoa sebenarnya. Ketika di masa lalu juga itu dari sisi ekonomi mudah bekerja sama, kecuali kalau sudah ada kepentingan politik dari elit politik ini, elit para sultan ini, kalau diantara keluarga mereka itu saling berebut kekuasaan. Nah ini selalu orang-orang Tionghoa yang dijadikan tumbal gitu, yang dijadikan korban. Terus yang kedua, untuk Kak Lisoy, itu sebenarnya memang benar di Tapanuli itu kita sekarang sudah kembali lagi kebangkitan untuk memperhatikan sejarah Batak. Jadi sudah ada kebanggaan terhadap budaya dan bangsa Batak yang selama ini sempat ya merasa minder gitu sebagai orang Batak gitu. Saya juga bingung ya lihat teman-teman kita di sini ya. Nah, tapi sejak adanya channel Pak Paul ini juga itu rasa nasionalisme sebagai bangsa Batak itu sedang timbul ini sekarang Pak Paul gitu. Sedang bangkit ini gara-gara udah luar biasa. 60-70% di channel ini itu penontonnya itu sekarang banyakan orang Batak dan orang Papua ya. Dan orang Papua Jawa orang Batak lah ya. Itu dari channel ini bisa menyuarakan, pertama itu menghilangkan roh ketakutan, yang kedua itu membangkitkan kembali kebanggaan yang sudah lama hilang, karena selama ini kan sudah terbawa framing untuk takut Pak, framing untuk tidak berani bersuara gitu. Itu yang terjadi, tetapi kita harus waspada, masih ada upaya-upaya untuk memaksakan wisata berlabel agama itu di tanah Batak, sampai sekarang masih terus diupayakan, tapi kemarin ada penolakan, sempat demo juga. Jadi ingat bahwa itu bukan hanya sekedar masalah kuliner, itu adalah masalah budaya. Begitu sekali itu diizinkan, habislah budaya Batak ini. Selesai udah gitu. Jadi supaya bangsa Batak itu atau orang-orang Batak itu sadar, hanya kitalah yang bisa mempertahankan budaya kita, bukan orang lain gitu. Jadi jangan sembarang untuk menyetujui segala sesuatu yang berbau berlabel-label wisata berlabel agama atau apapun, karena kita memang budaya Batak ini, wisata Batak itu adalah wisata budaya dari dulu. Orang bule datang karena budaya, orang dari China, dari Jepang datang karena budaya. Betul. Mereka nggak akan cari budaya Timur Tengah di tanah Batak gitu Pak. Dan memang kemarin si Michael Mas itu, yang wartawan Belanda yang terkenal itu ya, yang pengamat Indonesia, dia ngomong loh, kenapa 20 tahun yang lalu saya melihat Indonesia itu indah.
Sekarang saya pergi ke Indonesia, nggak beda sama pergi ke Arab. Dia bilang begitu. Iya. Nah, saya yakin kalau andaikan yang seperti itu ada di tepian Danau Toba, saya kira makin nggak ada Wah, orang yang runyam. datang, Dan Pak. saya jamin tuh Danau Toba akan kotor seperti yang di Lombok. Coba lihat ya, di Ternate. Ternate itu pantainya seharusnya indah. Saya mencoba merekonstruksi ya, harusnya indah. Tetapi kenapa jadi nggak indah? Berantakan, tak karu-karuan. Kenapa Bali indah? Ya kan? Sama di Lombok juga sama. Daerahnya orang Islam itu pantainya nggak karu-karuan. Begitu pindah ke daerahnya orang Hindu, pantainya indah loh. Betul, Pak. Ya kan? Nah, Misalnya jadi Bima lah. itu yang tetap harus Bima sama diupayakan. Labuan Bajo kan depan-depanan. Bima sama Labuan Bajo kan. Betul, Pak. Kenapa Bima itu bau dan kotor, Labuan Bajo itu bersih? Kan beda banget kan? Beda. Mungkin Kak Lisoy kan orang dari Tapanuli Selatan, dulu pernah tinggal di sana. Bandingkan dengan Tapanuli Utara bagaimana perbedaannya? Jauh, Ya, saya kan Kak pernah ke Lisoy. sana. Jauh. Jauh ya, Pak, ya? Makanya saya bilang, Sumatera itu jorok sekali kecuali di Danau Toba. Tapi sekarang Danau Toba mulai dikuasai orang-orang Islam. Ya, itu yang sekarang kemarin kan sempat terbawa arus, Pak, untuk ini kan memang karena ya belum ada channel Pak Paul ini yang berani menyuarakan ini budaya gitu. Selama ini Makanya kan jangan semua sampai takut. tempat-tempat wisata itu dikuasai oleh orang Islam. Hancur langsung. Kalau di Bali sungainya nggak ada yang diberakin, Pak Paul. Oh, nggak Di boleh. sini banyak. Iya, Di sini banyak. beda. Di Iya. Jawa, di Sumatera beda. Makanya tadi tuh yang Hindu sama yang itu tadi tuh sama yang mayoritas Iya, beda itu. beda. Gitu. Jaga Lanjut, lingkungan mereka, wawasannya ada. Iya. Oke, lanjut Pak Paul. Kopi Itu aja, Kristi, Pak, Kopi yang Kristi, disampaikan. silakan Kopi Kristi. Shalom, selamat malam Pak Paul. Shalom Kopi Kristi. Luar biasa. Ya, pertama nih kapan nih Bali mau berkontribusi nih mencapai 2.000 nasi bungkus setiap hari? Pak Paul? Segera. Bisa kapan? Segera. Segera. Nanti langsung jalan karena di sana kan nggak perlu survei, sudah ada Pastor Chandra juga kan. Tim kalian kan udah kuat Iya, di sana. betul. Tinggal eksekusi Iya, doang. iya. Laporan lagi, langsung telepon kapan siap. Nanti langsung nanti dimitingkan Oke. langsung dia gitu loh. Siap. Kan Oke. kemarin sempat Nanti berhenti saya lama tindak kan lanjutin. Bali karena kan banyak ini kan. Nah, tapi sekarang mulai lagi aja. Kan di sana Mulai timnya rame sudah lagi. kuat. Sudah mulai. Dan tim kita juga sudah siap. Denpasar, Kute, Singaraja juga sudah, tapi masih koordinasi. Mantap. Oke, yang kedua Pak Paul, saya mau berkontribusi mungkin sumbang saran aja untuk pemerintah. Jadi soal kontribusi negara Arab dan Cina mungkin saya nggak akan bahas karena udah terlalu gamblang dipaparkan. Nah mungkin usulan saya gini, kalau dana haji itu kan kalau tidak salah dari pemerintah ada anggaran belanja negara itu masuk. Nggak tahu apakah ada subsidi atau tidak. Nah, saran saya, kalau boleh, karena negara kita kan terdiri dari berbagai macam agama, kalau boleh pemerintah mendukung penuh. Kalau Muslim naik haji, kalau mungkin yang Kristen ke Israel, kalau Hindu mungkin ke India, kalau Buddha nggak tahu ke Thailand atau ke Tiongkok, nah Konghucu juga ke Tiongkok, kalau boleh pemerintah menganggarkan aja, biar rata, adil, dan merata, ya toh? Nah, tinggal sekarang kalau memang dananya cukup, ya udah disamaratakan aja sehingga rakyat Indonesia merasakan keadilan yang urusan begini-begini, ya toh. Tetapi kalau memang ternyata tidak cocok, tidak pas, kita usulkan mungkin dana-dana ini dialihkan aja untuk dipakai untuk ke daerah. Jadi sehingga bukan devisa keluar, tetapi dana ini masuk ke daerah-daerah. Mungkin momentum kayak mudik, pulang kampung, ya toh, ya dibantu oleh pemerintah lah, ya toh. Jadi orang-orang yang mau mudik ke Batak, ke Manado, ke Kupang, ke Papua, ya didukung oleh pemerintah menggunakan dana-dana pemerintah sehingga apa? Budaya kita didukung penuh. Jadi bukan budaya luar yang dibawa ke sini, tetapi kita mensupport budaya-budaya lokal sehingga semakin maju berkembang. Kalau di kekristenan sudah pasti dimanapun Kristen itu berada pasti mendukung budaya lokal. Contoh di Bali, luar biasa Pak. Kalau hari Minggu ibadah itu pakai bahasa Bali.
pakai Ya. adat Bali, pakai Ya. tradisi Bali. Gerejanya udah, Di Kemuning itu ya, di Jalan Kemuning ada gereja Ya. Bali juga itu kan. ya gerejanya udah nggak beda, mau pura mau gereja, ya itulah tempat ibadah kan. Jadi kekristenan memang mendukung penuh budaya adat di mana Kristen itu berada. Jadi saya pikir ini untuk usulan pemerintah, daripada uangnya dibawa ke sono bertriliun-triliun, mendingan dialihkan ke daerah di Indonesia saja untuk mengembangkan budaya adat dan tradisi di Indonesia sehingga negara kita semakin kuat. Karena seperti disebutkan Pak Jenderal, cara menghancurkan suatu negara yaitu dengan menghancurkan budaya. Lewat penghancuran budaya, negara pasti bubar. Jadi itu usulan saya. Kalau boleh dana-dana yang saat ini dibawa ke luar negeri, yaitu dialihkan aja ke dalam negeri ya, dana mudik dana pulkam, apa saja. Dan tentunya kalau boleh juga pemerintah yang namanya konsep mau bikin wisata halal dan lain-lain dirubah aja. Dibikin wisata per daerah aja masing-masing. Kalau di Aceh contoh bikin wisata halal, yaitu saya dukung penuh Pak. Aceh bikin wisata halal. Anjing aja di berangus kok. Anjing aja tidak boleh ada di daerah sana. Jadi kita dukung penuh. Tapi sesuaikan dengan daerah masing-masing. Contoh di Papua, ya kita dukung penuh warga di sana menggunakan koteka, mau dia ustadz kayak mau apa kayak mau pendeta, ya pakai adat tradisi setempat toh. Sehingga agama kita tidak melihat lagi dari sisi tampilan, tetapi akhlak, sahaja, budi pekerti, gitu, kebaikan. Karena memang agama kan mengajarkan kebaikan atau teladan yang akan dicontohi oleh pengikutnya. Jadi kira-kira begitu. Nah untuk Pancasila mungkin saya cuma mau usul aja, kalau boleh dikasih slogan Pancasila Reborn lah ya. Kalau kita manusia lahir baru, kalau Pancasila ya Pancasila lahir baru lah Pak Pol. Yang didukung penuh oleh N26 dan rombongannya. Itu saja dari saya Pak Pol. Semoga Diakonia Bali akan segera kita tindak lanjuti. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, luar biasa. Satu lagi Pak Masu, lalu balik ke Pak Robert ya. Pak Masu silakan. Pak Masu, sama Masu nih. Masu belum ada ya. Oh. Halo. Ya, Masu silakan. Shalom. Ini mengenai kontribusi Cina versus kontribusi Arab. Kalau saya melihat, kalau dari kebanyakan dalam dakwah-dakwah Islam itu, mereka selalu berusaha bagaimana supaya orang-orang itu jadi malu terhadap budaya sendiri. Malu terhadap pakaiannya, malu terhadap ininya. Awal-awalnya seperti itu. Tapi bila mana Islam ini semakin berkembang di Indonesia dan berkuasa, maka hal itu akan menjadi pelanggaran hukum. menggunakan umpamanya wanita yang menggunakan sangkul itu jadi pelanggaran hukum. Wanita menggunakan kebaya jadi pelanggaran hukum. Ya, jadi kontribusinya ya saya bisa katakan merusak. Ya. Kalau kontribusi malah merusak Cina, ya. Ya. Nah iya orang nggak pakai kebaya jadi malah dihukum kan bingung ya kan. Di Eropa ini orang maksa ya kan minta pakai kebaya. Ya di Indonesia orang nggak pakai kebaya dihukum. Karena di Eropa kan sempat nggak boleh kayak apa kebaya pakai hijab itu kan. Sempat nggak boleh kan hijab itu kan. Terus mereka minta pakai nikab itu kan. Nggak boleh. Memaksa mereka demo ya kan. Nah di Indonesia pakai kebaya dihukum kan kurang ajar. Ini menarik juga nih tadi ya Pak Masu ya. Ini menarik sekali ya Bapak bilang tadi. Di Indonesia ya, di Eropa dulu orang tuh sampai demo ya, minta supaya masjid boleh pakai azan, boleh pakai toa. Di Indonesia kita bikin gereja itu sampai setengah mati ya nggak boleh ya. Di orang-orang Islam ini
Waktu masih minoritas dia akan ngemis-ngemis jilat-jilat pantat gimana caranya menggunakan kebebasan demi ininya mereka, demi kemauannya mereka. Kalau mereka mayoritas, mereka hantam semua yang minoritas. Sebetulnya kalau orang-orang Islam yang ada di live YouTube ini dengar, harusnya mereka itu sadar bahwa agamanya memang nggak benar. Ajaran agamanya. Lanjut Pak Masu, sorry saya potong. Ya, ya, ya demikianlah ya. Jadi apa yang menjadi masalah dalam Islam? Ya, dari ajarannya. Tidak perlu mempersalahkan orang lain. Misalnya, oh jangan Cina, nanti kita mau dicinakan di Indonesia ini. Oh, begitu. Cina kan di sini justru Cina memodifikasi misalnya pakaian adatnya dia menjadi seperti budaya Jawa ya, seperti yang kita tahu yang Putus suaranya ya. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Oke, lanjut dulu dah. Pak Robert, lanjut dulu Pak Robert. Ini suaranya Pak Masu hilang, potong dari tadi. Tersign out terus. Ya, terima kasih Pak Po. Silakan Pak Robert, lanjut. Ya, kita kembali kepada budaya. Suatu negara yang beradab juga harus mempertahankan budayanya. Cuman kita justru dirubah budaya. Budaya dari tiap-tiap suku, etnik grup di Indonesia yang begitu bagus, sekarang diganti dengan budaya-budaya khilafah. Harus memakai baju-baju gaya Arab, bahkan di dalam militer juga sepertinya dipaksakan ya dipakai jilbab bagi mereka yang ingin, sehingga telah dirubah kode cara berpakaian dan seragam dalam militer, dan ini terjadi di zamannya Yusuf Kala dan SBY. Jadi kembali kepada budaya merupakan suatu bagian daripada diplomasi publik melalui budaya, karena kita tidak, maaf kata, Indonesia tidak banyak dikenal dari segi-segi yang misalnya Summer Olympic. Berapa yang bisa kita munculkan selain daripada badminton dan lain-lain. Kalau masih ada dulu Olimpik misalnya main bridge, Indonesia dikenal, jago-jago Indonesia bisa menyaingi Amerika dan juga Italia yang kuat pada waktu itu. Tapi kita justru mematikan suatu cara untuk kita bisa dikenal. Jadi jangan yang dipamerkan itu hanyalah dengan kekuatan mayoritas penduduk yang beragama Islam, tetapi tidak ada sesuatu yang signifikan bisa dikenal oleh dunia. Karena saya ingat sekali, tahun 1979 saya membentuk salah satu organisasi masyarakat di New York, itu namanya Maesa, yang sekarang menjadi Maesa Amerika, karena sudah banyak yang berkembang. Lalu pada tahun 81, saya diminta oleh pimpinan daripada Indonesian Mission to United Nations, atau itu adalah perwakilan Indonesia di PBB, untuk mengisi salah satu acara untuk budaya di PBB.